Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita akan belajar apa kelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya kelimpahan yang sejati itu, yang sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita miliki? Itu yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, dan murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia gambarkan sebagai domba-dombanya. Dan kemudian di ayat yang ke-10 saudara, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang sebagai gembala bagi setiap umat-umatnya, dan dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada berbagai tafsiran tentang pencuri saudara. Ada yang berkata itu adalah setan, ada yang berkata bahwa itu adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, menggambarkan orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus sendiri, dia datang berperan sebagai gembala. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bagi saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, mungkin orang akan langsung berpikir tentang materi, tentang harta, tentang kekayaan. Ya, mungkin harta kekayaan adalah bagian dari kelimpahan. Tapi menurut saya, di dalam iman terlalu rendah kalau kelimpahan itu hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan kelimpahan materi. Karena kalau hanya itu kelimpahan, itu sifatnya hanya sementara, dan orang-orang yang gak bertuhan juga mereka bisa mengalami itu, dan itu semuanya kehampaan saudara, semuanya akan lenyap. Baik kita memiliki itu, saya berdoa saudara diberkati, saudara menjadi orang kaya, saudara menjadi orang yang diberkati, tetapi bukan itu kelimpahan yang sesungguhnya. Kita mau lihat di sini apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya, bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ketika di ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ayat 11 dia mulai jelaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Yang Yesus tekankan di sini bahwa domba-domba itu ada kecenderungan menghadapi bahaya, di mana domba itu digambarkan di sini sebagai makhluk yang lemah sebenarnya. Ada serigala yang bisa menerkam dia. Jadi domba itu membutuhkan perlindungan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia berkata, dia bukan hanya melindungi domba-dombanya, bahkan dia berkata bahwa nyawanya pun dia berikan bagi domba-dombanya. Lihat saudara, Yesus menegaskan bahwa kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana ketika dia menjadi gembala bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kelimpahan. Dan kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya pun bagi domba-dombanya. Artinya dia rela mati, dia serahkan nyawanya demi keselamatan, demi terlindunginya domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, di mana kita punya gembala yang datang bagi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita. Itulah kelimpahan saudara. Kelimpahan yang kita miliki lebih daripada kelimpahan materi. Kelimpahan yang kita miliki adalah di mana kita punya gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi kita, punya gembala yang rela mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Adakah yang lebih mahal dari itu saudara? Adakah orang yang terkaya di dunia ini bisa membayar sesuatu supaya dosanya dihapuskan? Takkan ada apapun, harta apapun, kelimpahan
kekayaan apapun yang bisa menghapuskan dosa, saudara. Tidak ada. Hanya kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus, di mana Dia menjadi gembala dalam hidup kita dan Dia rela mati untuk menghapuskan dosa kita, sehingga dosa yang seharusnya kita bayar dengan penghukuman kekal di neraka, Dia hapuskan di kayu salib. Itulah kelimpahan bagi kita, di mana gembala kita rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Apa kelimpahan kita, saudara? Ketika Yesus menjadi gembala dan Dia melindungi kita, Dia rela mati bahkan bagi kita, itulah kelimpahan. Itu sebabnya jadikanlah Yesus jadi gembala dalam hidup saudara. Itu sebabnya jalanilah hari-hari saudara dengan menjadikan Dia sebagai gembala yang melindungi, yang berkorban bagi saudara. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, jalani hari-hari saudara dengan menjadikan Yesus sebagai gembala, pelindung, penuntun dalam kehidupan saudara. Karena mati pun Dia rela supaya saudara terlindungi, supaya saudara diselamatkan. Itulah gembala kita yang baik. Lalu kemudian kelimpahan yang kita miliki ketika Dia datang bagi kita, saudara, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hal kedua yang Dia tegaskan di sini adalah bahwa Dia gembala yang baik bagi domba-dombanya, dan Dia mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Ada satu relasi, ada satu pengenalan antara gembala dan domba. Ada pengenalan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Dia tahu masalah yang dihadapi domba-dombanya. Dia tahu penyakit dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang kurang dari domba-dombanya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala kekurangan saudara. Dia tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau mencukupkan, Dia mau menyediakan, Dia mau memulihkan atas segala sesuatu yang Dia tahu tentang hidup saudara. Bukankah itu kelimpahan yang tidak bisa dibayar dengan materi? Itulah kelimpahan kita di dalam Kristus, saudara, di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita pun mengenal Dia sebagai gembala kita. Dan saudara, kalau kita lihat ke dalam surat Paulus berkata segala sesuatu yang dulu kebanggaan, keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi Paulus yang paling utama itu adalah pengenalan akan Yesus. Itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya Paulus menganggap semuanya menjadi sampah. Dan sebagai umat yang memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita mengenal Dia sebagai gembala. Itu kelimpahan, saudara. Kalau hari ini saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, Dia mengenal saudara dalam segala sesuatunya, dan saudara bisa mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Itu kelimpahan, lebih daripada kelimpahan apapun. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 16 Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, katanya, yang bukan, yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi, termasuk saya dan saudaralah itu. Dan dikatakan bahwa itu pun akan dituntun juga. Artinya apa, saudara? Yang tidak layak, yang bukan masuk hitungan, dilayakkan dan dituntun, akhirnya menjadi satu kawanan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita yang bukan bagian dari orang-orang umat pilihannya, kita yang di luar dari kawanan itu, tetapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan dan kita dituntun menjadi satu kawanan. Akhirnya kita layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi orang tebusannya. Itu kelimpahan, saudara. Saudara diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan.
Saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya, semata-mata karena Tuhan yang menuntun saya akhirnya memasukkan saya ke dalam satu kawanan, umat gembalaannya. Saudara juga demikian, kita semua bisa diselamatkan saudara, dan menerima kehidupan kekal sampai selamanya semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi, semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Bukankah itu kelimpahan yang sesungguhnya? Puji Tuhan saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara luar biasa, di mana Yesus datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita miliki itu lebih daripada kelimpahan hanya materi, kekayaan dan sebagainya. Itu hanya bonus saudara. Tetapi kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kelimpahan sesungguhnya. Dia serahkan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita terlindungi. Tidak ada orang yang bisa membayar apapun yang dia punya di dunia ini supaya dia selamat dan bisa masuk surga saudara. Tapi kita mengalaminya karena kita punya Dia sebagai gembala. Itulah kelimpahan. Dan yang kedua, kita mengenal Dia sebagai gembala. Paulus berkata, semuanya jadi sampah bagi aku dibanding dengan pengenalan Yesus. Dan terlebih lagi Dia mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau Dia tahu segala sesuatu, maka Dia akan memelihara, mencukupkan, memberkati kita. Bukankah itu kelimpahan? Dan kemudian Dia juga akan membawa kawanan yang bukan termasuk dari kawanan itu, tetapi akan dituntun ke dalam, termasuk kitalah itu saudara, orang-orang non-Yahudi. Tapi kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita dituntun. Bukankah itu kelimpahan yang tidak layak dilayakkan? Tidak ada orang yang bisa layak selamat oleh karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi saya dan saudara yang tanpa punya apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang berkelimpahan. Saudara adalah orang berkelimpahan. Itu sebabnya miliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Jalani hari ini dengan menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka sebenarnya saudara adalah orang-orang berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi, jadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara sepanjang hari ini. Jadikan Yesus sebagai gembala di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka,
yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini.
Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan.
Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.